Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini, di video ini akan ada soal dan juga pembahasan mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS, yaitu materinya Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah bagian 1. Langsung aja seperti biasa, di sini ada soal dan juga ada jawaban, dan nanti kita bahas sama-sama kayak gitu kenapa jawabannya itu. Ini untuk persiapan CPNS ya, CPNS 2021 untuk sekolah kedinasan juga ini. Ada soal nomor 1, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu ialah kutipan dari sebuah kitab kuno, yaitu Mahabharata karangan Resi Wijaya, B. Kitab Arjuna Wiwaha karangan Pukanwa, atau C. Kitab Semaradahana karangan Empu Darmaja, atau D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, atau E. Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu tercipta jauh sebelum Indonesia merdeka. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kata atau frasa yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma itu dikarang pada abad 14. Kakawin ini berarti syair dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin Sutasoma merupakan karangan dari Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Nih, udah dimerah-merahin ya. Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, lanjut kita ke soal nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia melalui A. Peraturan pemerintah atau dikenalnya PP nomor 66 tahun 1951. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada hubungannya sama Bhinneka Tunggal Ika. C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Pasal 1 ayat 3 itu bunyinya Indonesia adalah negara hukum, nggak ngomongin BTI. D. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Atau E. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. 32 UD 45 itu tentang kebudayaan, nggak tentang Bhinneka. Bhinneka itu pasal 36 ya, lambang negara itu 36. Sisa 2, kalau kamu nggak ngerti, kamu lihat dong tahunnya. Ini 51, ini tahun 2017. Bhinneka Tunggal Ika tuh udah ada kan dari kamu zaman SD kayak gitu. Berapa umur kamu pasti udah ada dari zaman SD. Nggak mungkin 2017 itu baru ada. Jadi nggak mungkin jawabannya yang D. Ya, jawabannya A, kita lihat, kita simak nih. Penjelasannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 tentang lambang negara. Aturan tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 50 BTI ditetapkan sebagai semboyan negara. Berdasarkan PP tersebut, lambang negara dibagi 3 bagian: burung Garuda yang menengok ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan juga semboyan yang ditulis di atas pita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya yang A. Oke teman-teman, ini penjelasannya, tapi kalau misalnya kamu nggak ngerti cara jawabnya yang kayak tadi saya jelasin. Soal nomor 3. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 28, 29, 33, 36, 37. Tadi udah saya singgung ya, Bhinneka Tunggal Ika itu di pasal berapa. Nih, kalau kita ngomongin pasal 28 yang A, Undang-Undang 45, itu isinya hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan
dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Yang intinya 28 ini ngomongin tentang HAM, hak asasi manusia. 28 itu banyak ya, pasal 28 tuh sampai 28J. Semuanya itu ngomongin hak asasi manusia. Kita simak yang B. Yang B pasal 29 ayat 1 isinya adalah menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan, agama. Intinya pasal 29 ada ayat 1 ada ayat 2 semuanya tentang agama. Yang C pasal 33 Undang-Undang 45. 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kenapa ini HAM juga? Sorry. 33 itu adalah ekonomi, ya. 33 adalah ekonomi, lihat. 33 ayatnya banyak, tapi semua ayatnya menyatakan tentang perekonomian. Terus yang D pasal 36A ya jawabannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di 36A. Dengan pasal 37 yang terakhir itu bunyinya setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang di dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ya. Oke. Pasal 37 intinya tentang perubahan undang-undang atau kita kenalnya amandemen. Jadi ini jawabannya yang D. Oke teman-teman. 4. Siapakah yang diberi tempat dan dihormati keberadaan serta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama, bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat. A. Para pahlawan kemerdekaan. Para pahlawan kita tuh udah banyak yang meninggal, meskipun ada yang masih hidup. Ini kata kuncinya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. B. Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta udah meninggal dunia ya. Founding Father sama dong kayak ini. Atau D. Kearifan lokal. Atau E. Masyarakat hukum adat. Kayak gitu. Yang masih hidup sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat. Kata kuncinya sebenarnya di sini ya. Kamu cuma ngejelasin di tengah-tengah masyarakat yaitu masyarakat hukum adat. Oke, gampang sih sebenarnya. Di TWK tuh pasti ada clue-nya kayak gitu. Jadi kamu baca soalnya dengan teliti. Kita ke soal nomor 5. Kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia adalah A. Geostrategi, B. Geopolitik, C. Geomiliter, D. Geologi, atau E. Geofilosofis. Kalau yang A, geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan juga tujuan nasional. Enggak ya? Soalnya di sini yang diomongin tentang perang dan damai disesuaikan dengan kondisi konstelasi geografi Indonesia. Kalau yang B, geopolitik adalah permainan politik dari negara-negara di dunia untuk membagi wilayah kekuasaan di berbagai bidang. C, militer itu adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu berhubungan dengan angkatan bersenjata. D. Geologi adalah ilmu sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur dan sifat-sifat gitu. Kalau pengertian filosofis itu sendiri dari PBI adalah berdasarkan filsafat. Jawabannya B. Geopolitik. Kenapa? Karena perang dan dan damai itu pasti dibawa oleh sebuah negara. Permainan politik dari negara-negara di dunia untuk membagi wilayah kekuasaan di berbagai bidang itu geopolitik. Ya, kaitannya itu. Soal nomor 6. Pada zaman kemerdekaan, siapakah tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sasanti negara? A. Muhammad Hatta,
Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Suta Syahrir, D. Haji Agus Salim, atau E. Muhammad Nasir. Muhammad Yamin atau M. Yamin itu merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Insinyur Soekarno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan simbol negara. Muhammad Yamin mengungkapkan pertama kali kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam sidang PBBKI pada bulan Mei 1945 kepada I Gusti Bagus Songriwau. Jadi jawabannya B, Muhammad Yamin mengungkapkannya, tapi disahinnya jadi semboyan sesuatu negara itu tahun 51. 7. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? A. Masyarakat yang berbeda-beda suku. B. Masyarakat yang punya tradisi yang kuat. C. Masyarakat yang beraneka ragam budaya. D. Masyarakat urban. Atau E. Masyarakat modern perkotaan. Multikultural ini dari bahasa Inggris serapannya. Kita artinya satu-satu. Multi artinya banyak, multifungsi, banyak fungsi kayak gitu. Multikultural berarti banyak apa? Kultural itu dari kata kultur artinya budaya. Ya, kita ngomongin budaya yang mana? Yang C. Aneka ragam artinya sama dengan banyak. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 8. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan sebuah Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. E. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan. Kalau yang jawab E itu salah banget. Keanekaragaman justru di Indonesia bisa dipersatukan, makanya kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertiannya sendiri, Bhinneka Tunggal Ika adalah memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu jua, kayak gitu. Tetap satu gitu. Kalau dalam bergaul harus menyesuaikan diri, nggak masuk ini. Apa makna membina persatuan? Membina persatuan adalah dalam pergaulan kamu tuh nggak boleh membeda-bedakan suku kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.